Philip. Iya, coba di share screen bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Bisa Jis, bisa share screen. Apa sih namanya? Di share Share PDF-nya. screen. Iya itu udah screen udah. Iya. Bab 2 tuh mulainya dari mana sih? Al-waladu zinata wa apa Jis? Oh ini. Al-auladu zinatun wa fitnatun. Oh, wa fitnatan. Fitnatun. Qala ta'ala al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika syawaban wa khairun amala. Gue udah udah diharokati sama temen gue yang di Jordania. Idih, mantap. Jordania. Ya, dimulai ya. Tuh videonya aja disematkan aja. Kalau teman-teman ini. Kita sematkan aja. Jis ngeblur Jis. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Putri bisa nggak share ini PPT biar Ajis baca, kita lihat PPT, gak bingung. Takutnya apa mau gimana deh secara teman-teman. Ya kalau sini kayaknya nggak jelas tuh kayak gini. Kalau PPT nggak ada harokatnya Jan. Ya makanya ini udah pada ini belum? Apa udah pada ngeprint belum? Udah. Ini udah bang. Udah kan ya, udah tinggal sakel aja nih pelan-pelan nih. Ya, yaudah Jis, boleh Jis. Kayak gitu aja Jis, tapi munduran dikit biar nggak ngeblur ya. Enggak, ini aja aneh sebutin aja. Nanti kalian yang ngakalin. Iya, disebutin terus kasih artinya baru kita nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Al-auladu zinatun wa fitnatun. Tunggu. Ini temanya dulu nih. Al-auladu zinatun wa fitnatun. Tunggu buset dah. Gue lagi ngambil pensil. Nyari pensil. Yuk. Anak laki-laki. Al-auladu zinatun wa fitnatun. Dah? Udah stop. Bentar. Ini tema Apaan? Tema besarnya al-auladu zinatun wa fitnatun. Iya. Artinya anak laki-laki itu merupakan perhiasan dan cobaan. Anak laki-laki merupakan perhiasan dan cobaan. Merupakan perhiasan dan cobaan ya? Ya. Yuk. Nomor 1, al-auladu zinatun. Al-auladu zinatun. Yuk. Anak laki-laki. Nah itu artinya udah tahu ya, anak laki-laki merupakan perhiasan. Apa dalilnya? Ini ayat Quran, ayat surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Nah, itu dalil yang mengatakan bahwa anak laki-laki merupakan perhiasan. Al-malu wal banuna zinatun. Surat Al-Kahfi ayat 46. Artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan. Al-malu wal banuna, harta dan anak merupakan perhiasan kehidupan. Zinatun,
zinatul hayati dunia, merupakan perhiasan dunia. Tetapi wal baqiyatu ini sebenarnya artinya sisa. Cuman di sini diartikan wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Nah, ini arti di sini itu wal baqiyatus sholihatu amal kebajikan. Wal baqiyatus sholihatu khairun. Jadi amal kebajikan seperti sholat. Cuman ini dalam arti secara umumnya itu amal kebaikan itu. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Yang terus-menerus adalah lebih baik. Jadi amal kebaikan itu lebih baik. Khairun inda rabbika. Lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Inda rabbika thawabau wa khairun amala. Lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, di sisi Allah, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Wasawaban wa khairun amala. Dan lebih baik menjadi harapan. Terus bukti yang kedua ada surat Al-Imran. Surat Al-Imran ayat kalau bisa kata ayah Rabu apa Kamis? Gue nggak bisa. Rabu nggak bisa, Kamis bisa. Limitnya tuh. Kalau dinikmatin dulu, Dik. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina. Nah, zuyina linnasi dijadikan terasa indah dalam pandangan. Nah, zuyina ini apa ya, yang menjadikan pandangan tuh jadi indah gitu. Zuyina linnasi hubbus syahawati. Jadi pandangan jadi indah untuk dipandang gitu. Kecintaannya kepada harta dan apa yang diinginkan berupa perempuan, anak-anak, harta dan lain. Jadi dari yang membuktikan bahwa al-malu al-banun ini zina, perhiasan, itu zuyina linnasi hubus syahawat, yang menjadikan memandang baik. Jadi terlihat baik gitu. Segala sesuatu terlihat menjadi baik, kayak perempuan, harta, jadi terlihat lebih baik. Padahal khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sebaik-baiknya ya itu perbuatan baik, amal kebaikan yang paling baik. Nah, itu dalil dari penjelasan ini. Yang pertama tuh. Paham nggak? Coba diulang lagi dah yang kedua. Yang mana? Ya, Nggak paham. Dari yang kedua. Zuyina ya sah. Zuyina linnasi. Iya, Zuyina linnasi. Jadi zuyina itu pandangan seseorang tuh menjadi kecintaan, jadi apa ya, baik, enak dilihat gitu, enak dipandang gitu. Jadi segala sesuatu yang dilihat jadi baik, jadi apa ya, bahasa enak ya. Jadi enak dilihat tuh, enak dipandang gitu. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Jadi dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Segala sesuatu yang dilihat itu terlihat menjadi indah gitu. Kayak berupa perempuan, minan nisa wal banin gitu. Jadi perempuan, anak-anak, harta benda. Tapi ini ayatnya ini cuma sampai dari minan nisa wal banin. Cuma sampai contohnya itu cuma sampai perempuan dan banin. Banin ini anak-anak wal banin. Jadi apa yang dipandang oleh manusia itu terlihat baik, terlihat indah. Sesuatu yang dilihat menjadi indah, berupa perempuan, harta, anak-anak. Itu dari ayat ini. Sedangkan yang pertama, dari ayat yang pertama, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi harta anak itu merupakan perhiasan di kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Namun ada yang lebih baik dari itu semua, yaitu amal kebaikan.
amal kepada Allah itu yang lebih baik. Jadi ada yang lebih baik dari harta dan anak ini, dari anak, yaitu amal kebaikan yang terus menerus kita lakukan. Itu maksud yang pertama. Kalau ayat yang kedua itu segala sesuatu yang dilihat oleh manusia itu menjadi baik. Zuyyina linnasi hubbus syahawati. Segala sesuatu yang dilihat oleh manusia itu menjadi enak, menjadi baik dipandang. Seperti perempuan dan anak-anak. Itu. Paham? Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya? Jadi ayat yang pertama itu yang surat Al-Kahfi itu menjelaskan bahwa harta dan anak itu merupakan perhiasan di dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sedangkan ada yang lebih baik dari itu semua, yaitu amal kebaikan yang terus-menerus kita lakukan. Kalau yang kedua, zuyyina linnas, segala sesuatu yang kita pandang itu menjadi baik, menjadi indah dipandang itu. Padahal sebenarnya di hadapan Allah itu biasa aja, tapi bagi seorang manusia yang dilihat oleh manusia itu terlihat menjadi baik, terlihat menjadi enak dilihat, enak dipandang, seperti perempuan, anak-anak, harta dan sebagainya. Paham ya? Lanjut ya. Lanjut. Yang kedua, al-auladu fitnatun. Nah, ini yang menjelaskan anak laki-laki merupakan cobaan juga, bukan cobaan. Yang pertama, auladu zinatun. Anak laki-laki merupakan perhiasan. Itu yang penjelasan pertama. Yang kedua, anak laki-laki juga merupakan cobaan. Seperti ayat Al-Qur'an pada surat At-Taghabun. Yang ulang. Nah, pada surat At-Taghabun ayat 15 itu dijelaskan innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya innama amwalukum, sesungguhnya harta dan anak-anakmu, amwalukum wa auladukum. Amwalukum itu harta. Sesungguhnya harta wa auladukum dan anak-anakmu itu merupakan fitnah. Hanyalah cobaan bagimu. Merupakan fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah pahala yang paling besar. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah lah yang pahala yang paling besar. Itu. Jadi sesungguhnya harta kita, anak-anak kita itu merupakan cobaan. Wallahu indahu di sisi Allah tuh ya, di sisi Allah lah yang paling apa ya, pahala yang paling besar tuh di sisi Allah gitu. Nah, seperti dijelaskan nih, ada ini sebenarnya kita beliau berkhutbah. Bainama ya, disaklin ya. Bainama Rasulullahi disaklin. Bainama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal minbari yakhtubu. Bainama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal minbari yakhtubu. Udah. Nah, kita saklin dulu nanti biasanya setelah sakel. Iya. Iz aqbalul hasana wal husaini yamshiyani wa yata'assarani
alaihima qamisani ahmarani fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamalahuma thumma qala sadaqallahu sadaqallahu itu ayat potongan ayat lainnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ra'aitu hazainil ghalamaini Ra'aitu hazainil gulamaini al-gulamaini yamshiyani wa yata'assarani falam asbir hatta nazaltu wa hamaltuhuma hatta nazaltu wa hamaltuhuma rawahu Abu Dawud. Nah, ini contoh dari ayat yang tadi disampaikan tentang ketika Rasulullah khutbah di bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya alal minbar, di atas mimbar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya ketika di atas mimbar, is aqbalul Hasana wal Husaini yamshiyani wa yata'assarani. Jadi ia menghampiri Hasan wa Husain. Rasulullah menghampiri Hasan dan Husain yang sedang berjalan. Jadi mereka berdua sedang berjalan wa yata'assarani dan tergelincir, jatuh. Tergelincir alaihima komisoni. Nah, mereka berdua ini membawa komisoni, membawa kemeja merah. Panazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamalahuma, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya ini. Turun fahamalahuma dan membawa mereka berdua. Membawa mereka. Tsumma qala sadaqallahu. Nah, Allah menjawab sadaqallah. Dia menutup khutbahnya,
innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sempat menghentikan khutbahnya ketika melihat Hasan Husain terjatuh, tergelincir gitu. Jadi Rasulullah menghampiri mereka berdua. Nah, kita kan tahu bahwa khutbah ini kan suatu kewajiban yang pahalanya besar gitu kan. Tapi Rasulullah menghentikan dan menghampiri muslimin. Nah, setelah turun dari setelah ini raaitu hadainil gulamaini yamsyani yata'assarani. Nah, karena Rasulullah melihat mereka berdua ini berjalan dan tergelincir. Falam asbir, Rasulullah merasa nggak sabar sampai dia sampai dia turun dan membawanya gitu. Hatta nazaltu, sampai Rasulullah ini turun sampai turun wahamalatuhuma, dan membawa mereka berdua, membawa si Hasan Husain ini. Ini potongan dari hadis. Paham nggak hadis ini? Ada yang ditanyakan? Lanjut. Paham ya? Jelas ya? Woi, yang kalau kagak jelas tanya dong. Ya, Iya, biar nanya. Tadi Jis. Ah, Yang lanjutan tadi tuh falama asbar, yang itu dari situ tadi tuh falam Rasulullah. asbir. Ya, Rasulullah apa tadi? Langsung Falam asbir. membawanya ya. Falam asbir, beliau nggak sabar itu. Maksudnya apa ya? Ketika melihat si Hasan Husain ini tergelincir itu kan, ketika sedang jalan, ketika beliau melihat roa itu ini berarti Rasulullah yang mengatakan roa itu, saya melihat hadaini al-gulamaini, mereka berdua ini berjalan dan tergelincir jatuh. Malam asbir, dan beliau masa nggak sabar, maksudnya ketika itu langsung turun itu. Hatta nazatu, sampai dia turun wahamal tuhuma, dan membawa mereka berdua. Rawahu Abu Daud. Nah, ini ada penjelasan yang di bawahnya nih. Akhrajahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Tirmizi min haditsi Buraidah bin Hasib. Nah, ini penjelasan dari hadis akhrajahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Nah, jadi penjelasan yang di atas ini itu ada dari hadis Buraidah bin Hasib. Min hadis Buraidah bin Hasib. Wa qala Tirmizi Hasan Gharib wa huwa fi Musnadil Ahmad. Nah, habisnya ada yang ingin ditanyakan? Belum lanjut ke yang halaman selanjutnya ini. Kalau nggak ada langsung aja, Jis. Maksud ya. Iya. Nah, kalau ini masih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al auladu mujabbanatu mubakhalatu. Apa mujabbanah? Mujabbanah itu apa? Mujabbanah itu artinya pengecut. Mujabbanah itu artinya pengecut. Apa maksudnya? Yang halaman setelahnya, halaman 10. Bukan yang ketiga enggak? Hah? Yang mana? Yang ketiganya enggak? Kod yang nomor 3-nya. Oh iya kelewat. Iya itu. Ayat selanjutnya kalau Yang ketiga, qad yusgilul abnaul walidaini. Nah, ditaklin dulu nih. Qad yusgilul abna'u. Ulang dah. Qad yusgilul abna'ul walidaini. Qad yusgilu.
Yusgilu apa Yasgilu? Yusgilu. Syagola yusgilu. Qad yusgilul abna'ul walidaini an ta'atillahi. Nah, ini kenapa qad yusgilu ini qad yusgilu ini artinya kadang-kadang. Kalau misalkan yang di awal kalimatnya itu syagola abnaul walidain, itu artinya apa? Bisa dikatakan telah apa ya? Telah menyibukkan. Oh, ini kadang-kadang, karena fi'il mudhari jadinya qad yusgilu, jadi kadang-kadang. Qad yusgilul abnaul walidaini an ta'atillah. Kadang-kadang anak-anak itu menyibukkan orang tua tentang ketaatan kepada Allah. Jadi kadang-kadang anak-anak itu menyibukkan orang tua, membuat orang tua sibuk tentang ketaatan kepada Allah. Ini dalilnya pada surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai kalian orang-orang yang beriman, la tulhikum. Wahai kalian orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakku melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jadi jangan sampai harta bendamu, hartamu, anak-anakmu itu membuat kita menjadi lalai gitu. Nah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan mereka, barang siapa yang melakukan hal demikian, faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Itu maksud dari judulnya ini, qad yusgilul abnaul walidaini an ta'atillah. Jadi kadang-kadang anak-anak tuh membuat sibuk orang tua sampai orang tua lalai akan ketaatan kepada Allah. Nah, ini buktinya pada surat Al-Munafiqun ayat 9, yaitu mengingatkan bahwa jangan sampai kita lalai karena harta dan anak-anak kita dan anak-anak gitu. Jangan sampai hal tersebut membuat lalai akan mengingat Allah, menyebut Allah gitu. Dan pada ayat selanjutnya itu pada surat masih At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhallazina amanu min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fa'ahzaruhum. Masih At-Taghabun ayat 14 yang artinya lagi. Nah, ayat yang selanjutnya, ayat yang kedua itu tadi kan yang pertama kan yang menjelaskan bahwa jangan sampai harta dan anak-anak itu membuat lalai akan ketaatan kepada Allah. Nah, sedangkan ayat yang kedua ini yang ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Ayat 14. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Nah, jadi ayat-ayat yang kedua ini itu menjelaskan bahwa terkadang istri-istrimu, anak-anakmu itu bisa menjadi musuh bagimu. Kenapa dikatakan demikian? Nah, itu penjelasannya ada di halaman setelahnya, halaman 10. Coba dibuka halaman 10 tuh. Yang qala sallallahu alaihi wasallam al-auladu mujabbanatun mubakhalatu. Nah, itu apa mujabbanatu? Pengecut artinya. Mujabbanatu artinya pengecut. Yakni yakhafu minal jihadi khasyatal mauti. Yang membuat takut akan jihad, akan kematian. Nah, ini dalam arti pengecut ini di bawahannya nih ada penjelasannya. Nah, sedangkan nanti dijelasin. Sedangkan yang kedua mubakhalatu. Mubakhalatu itu artinya pelit, bakhil. Jadi mujabbanatu itu artinya pengecut. Sedangkan mubakhalatu itu artinya pelit, bakhil. Nah, seperti penjelasannya nih, yamtani'u anis shadaqati min ajlil infaqi ala atfalihi. Nah, kalau tadi kan yang pertama mujabbanatu itu dapat diartikan itu membuat takut. Membuat kita takut akan jihad terhadap kematian. Khasyatal mauti. Nah, sedangkan yang kedua mubakhalatu itu yamtani'u anis shadaqati min ajlil infaqi ala atfalihi. Nah, yang mana maksudnya itu dia menolak memberi sedekah dengan alasan untuk menafkahi anak-anaknya, menghidupi anak-anaknya. Gitu. Jadi seakan-akan sedekah dijadikan alasan. Anak itu dijadikan alasan untuk tidak melakukan sedekah, melakukan hal kebaikan. Sama halnya ke pengecut yang membuat takut itu. Nah, seperti penjelasan di bawahnya nih, yang akhrajahu yang bawahnya nih, yang tulisan kecilnya, akhrajahu Ahmadu fi Musannad 1752. Ini nomornya lah. Wa Ibnu Majah min hadisi Ya'la bin Marrah. Ini nama orang. Jadi dijelaskan dari hadis Ya'la bin Marrah Al-Amiri radhiyallahu an. Bilafzi innal walada mubakhalatun mujabbanatun. Jadi sesungguhnya seorang anak itu membuat kita menjadi pengecut dan bakhil, pelit itu. Seperti dijelaskan umdur tamama takhrijihi. Seperti kita bisa lihat nih, ungzur tuh lihat. Bisa dilihat pada penjelasan yang lebih jelasnya wa tanqidihi fil musannad serta evaluasi dari pengertian yang lebih jelasnya ini. Wa qauluhu, dan ia berkata innal walada mubakhalatun mujabbanatun. Sesungguhnya seorang anak itu merupakan seorang anak itu kadang membuat pelit dan juga menjadi pengecut itu. Ai muzannatul bukhli wal jubni, yakni annahu yahmilul insana alal bukhli wal jubni wa yad'uhu ilaihima fayabkhalu bil mali wa yatrukul jihada khasyatal mauti li ajlil waladi. Disaklin dulu. Udah sakul belum? Coba diulang Jis yang syarih Yang mana? asalnya. Yang atas dong, yang atas. Oh, yang bawah. Yang atas yang mana nih? Mujabban. Dari yang atas yang qala sallallahu alaihi wasallam al-auladu mujabbanatun mubakhalatun. Iya. Nah, al-auladu mujabbanatun mubakhalatu. Jadi seorang anak itu bisa menjadi mujabbanatu, yaitu pengecut, menjadi pengecut,
dan juga mubakhalatu, membuat pelit, pengecut atau ketakutan ya, takut. Seperti penjelasan dari mujabbanatu. Itu artinya yakhofu minal jihadi khosyatal mauti. Membuat ia takut dari jihad. Jihad, ketakutan kematian. Sedangkan mubakhalatu itu yamtani'u anis sodaqati min ajlil infaqi ala atfalihi. Ya, yakni artinya yamtani'u, ia menolak atau menahan anis sodaqah, memberi sedekah dengan alasan min ajli, untuk menghidupi anak-anaknya, min ajlil infaqi ala atfalihi. Nah, jadi mujabbanatu ini lebih kepada membuat takutan dalam melakukan jihad. Ya kalau minal jihad di khosyatal mauti, membuat takut untuk melakukan jihad kematian. Wa mubakhalatu itu lebih kepada yamtani'u, menahan atau menolak untuk melakukan sedekah, anis sedekah dengan alasan min ajlil infaqi ala atfalihi, dengan alasan untuk menghidupi atau menafkahi anak-anaknya. Nah, seperti penjelasan di bawahnya itu yang di bawah itu yang tulisan kecil itu penjelasan dari yang di atas, yakni akhrajahu Ahmad fil musannadu wa Ibnu Majah min hadithi Ya'la ibnu Marrati al-Amiri radhiyallahu anhu bilafdi innal walada mubakhalatun mujabbanat. Sesungguhnya seorang anak itu mubakhalatu, maksudnya bisa membuat kita itu pelit dan pengecut. Seperti kita bisa lihat unzur tama matahriji. Kita bisa lihat pada penjelasannya ini, penjelasan lebih jelasnya. Wa tanqidihi fil musannad, dan evaluasinya. Wa qauluhu, seperti yang dikatakan, yang mengatakan innal walada mubakhalatun mujabbanatun. Sesungguhnya seorang anak itu dapat membuat kita mubakhalatu mujabbanatun, membuat kita pelit dan juga pengecut atau takut. Ai muzannatul bukhli. Kiai ini sampai mana dah? Apa tuh? Ini sampai mana? Yang buat besok. Sampai bawah dong nih, ini penjelasan yang bawah nih. Sampai di ajlil waladi. Nah, ai muzannatul bahli. Nah, ini membuat menjadi pelit jubni. Pengecut dan membuat kita menjadi. Jadi maksud dari dua kata ini yaitu mubakhalatun dan mujabbanatun itu annahu, nih penjelasannya, annahu yahmilul insana 'alal bukhli wal jubni wa yad'uhu ilaihima, yang membawa kepada manusia itu pelit dan pengecut. Wa yad'uhu ilaihima. Udah ya. Saya bakhalu bil mali, dan pelit akan mengeluarkan harta.
wa yatrukul jihada khasyatal mauti li ajlil waladi, dan enggan meninggalkan jihad khasyatal mauti, takutan kepada kematian, dengan alasan anak. Jadi intinya gini. Itu dari dua kata ini terkadang dari ayat yang sebelumnya itu yang ayat yang surat At-Taghabun itu menjelaskan bahwa kadang seorang istri, kadang seorang anak itu menjadikan musuh bagi kita karena melalaikan gitu. Karena hal ini jadi lalai dalam bersedekah. Jadi karena punya anak, jadi seakan-akan anak menjadi alasan untuk tidak mengeluarkan sedekah. Sama halnya pengecut ini, di mujabbanatun, takut untuk melakukan jihad, segala sesuatu yang baik gitu. Makanya maksud dari ayat ini itu kembali lagi ke ayat yang sebelumnya, yang pertama, yang surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi jangan sampai kita lalai terhadap ketaatan kepada Allah karena anak-anak kita atau istri kita gitu. Jangan dijadikan alasan. Itulah maksud dari judul ini. Jadi judul yang bermaksud bahwa kadang dari keluarga kita aja bisa menjadi musuh kita itu dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Itu sih mungkin penjelasannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Yang lain ada yang mau nanya? Ya Allah, Masya Allah, Ustaz Ajis. Kan kalau begini, ya rada paham lah ya. Kalau beliau nanya gitu, kita udah tahu inti pokok dari ini tuh apa gitu. Ya, sebenarnya kita ini mahamin, ini kan tafsir ya. Sebenarnya ini kitab tafsir dan juga ini kan penggalan ayat doang itu. Jadi sebenarnya kita kalau memahami satu persatu susah gitu. Jadi harus memahami secara umum, secara keseluruhan gitu. Jadi itu lebih enak dipahami. Jadi kadang kan yang kayak kemarin tuh kan kadang dosen juga nanya itu kayak kemarin tuh kan tentang al-auladun ni'mah, yang mengatakan bahwa di ayat itu kan bada subhanahu bidzikri inasin, yang mengatakan bahwa di awal Allah menyebutkan ayat ini itu kalimat al-inas. Nah, jadi sebenarnya kalau kita paham secara umum, ya kenapa kita al-inas ini perempuan disebutkan di awal? Ya karena untuk memuliakan dirinya, agar ia memperhatikan dirinya, untuk agar dia tuh menjaga kehormatannya dan berbuat agar orang lain berbuat baik kepadanya gitu. Karena kalau kita udah paham secara umum seperti itu lebih enak dipahami. Ketika ditanya, kita sebenarnya kita nggak mesti terpaku sama yang di buku ini. Kita jelasin apa yang kita paham gitu. Sebenarnya kita yang penting kita pahamin poin-poin yang pertama, poinnya ini nih. Kalau dosen nanya, kita sampein itu. Kenapa awal permulaan ayatnya mengatakan al-inas, perempuan? Ya karena untuk memuliakan dirinya. Jadi kayak ginilah penjelasannya, nggak satu persatu, nggak per kalimat gitu. Itu susah karena kadang kalau kita mahamin per kalimat kayak gitu berbeda-beda artinya gitu. Nanti yang ada beda-beda maksudnya. Sebenarnya kita tinggal ini maksudnya apa sih dari kalimat ini, maksud dari ayat ini apa gitu. Sekarang kalau kita memahami per kalimat, itu yang ada kita salah arti. Padahal
kita lihatnya tahunya artinya itu, padahal arti sebenarnya nggak gitu maksud dari. Kadang bahasa Al-Quran sama bahasa kamus beda loh. Jadi kita kadang harus memahamin baik di Al-Qurannya dan juga penjelasan di tafsirnya. Benar juga sih ya, Jis. Buka sesi pertanyaan nggak? Oh, Gimana, itu Dam? ada. Ada mah. Enggak, tadi bahas itu tuh menarik. Apa tuh? Enggak, tadi kan Mas Aziz mengatakan Nah, ya kan bahwasanya di bahasa sama kalimatnya ini ternyata kan bisa juga mempunyai arti berbeda gitu, arti paham yang nggak? beda. Iya. Ya itu dulu kan kadang ketika Lah iya, maksudnya kok bisa gitu, Jis? Gue sering nemuin loh. karena bahasa Arab luas dan banyak artinya gitu. Kadang kita contoh paling mudah lah, kalimat kitabun itu kalau diperpanjang itu secara rinci itu artinya ada banyak lagi ke bahasa, baik dari arti ke bahasa Arabnya ataupun arti ke bahasa Indonesia itu buku paket, ada juga yang mengatakan buku tulis. Tapi kan kita buku tulis bukan kitab tapi kurosatun. Tapi di pemahaman orang lain itu buku tulis. Akhirnya banyak arti-artinya gitu. Ternyata apalagi kalau kita belajar ke negara orang itu, wah itu beda-beda itu artinya, macam-macam. Nah itu sama halnya yang aneh alamin di sini nih, itu pokoknya banyak pelajaran, banyak pengalaman, dapat nemuin orang-orang yang ternyata bahasa Arab itu luas gitu, banyak artinya. Jadi selama ini malah merasa insecure, merasa masih cetek ilmuannya nih gitu. Ternyata masih ada yang lebih wow gitu ya, Jis. gitu. Iya, lebih bagus bahasanya. Jadi yang kita biasa bahasa Arabnya ya kata ke bahasa Indonesia bahasa sehari-hari lah gitu. Ternyata ada yang menyampaikan pakai bahasa dari Al-Quran. Wah, itu Masya Allah. Pokoknya itulah kalau kita bahasa Arab tuh kan sebenarnya wah jujur aja kalau penyesalan pasti ada gitu. Nggak serius tuh waktu belajar bahasa Arab. Itu sih. Ada nggak nih? Kiai, aneh izin keluar dulu bentar ya. Siap orang saudara Fikri sibuk nih. Ngawal lagi. Aneh kan berak ini. Jadi teman-teman besok Gimana, Jan? Iya. Bapaknya sih tadi udah WA. Katanya nanyain kabar kan. Beliau Jangan perhatian mau jadiin mantu itu, Jan. ya Allah, bisa aja. Enggak ya, Jis. Beliau mau nggak punya anak laki, Jis. Nggak bohong-bohong. Iya, Iya, rumah di dekat sama Fikri tuh rumah tuh. Iya, orang Jati Asih, Dam. Dosennya dekat rumah si Fikri. Gimana? Besok aja ya. Soalnya beliau kok minta aneh izin dulu nih, asik anak ente lagi belajar kitab. Iya, katanya izin dulu. Terus udah di ACC, berarti kalau udah di ACC sama orang kampusnya kan, kata bapaknya ya. Gitu. Besok pasti pagi WA lagi nih. Habis subuh paling gak jam 7. Kadang kan kita nggak tahu dosennya sibuk apa agak, iya apa enggak, nggak bisa. Ya, pokoknya Iya. nunggu keputusan dari beliau lah, gimana nanti atau online atau offline nanti gimana beliau kan ceritanya. Benar-benar. Ya penting mah kita udah inilah udah persiapin, udah gimana mau online mau offline ya toh. Ini udah tahu sedikit paham, yang lebih paham Al-Mukarram aja. Amin gitu, Jis. Amin, ini sama aja belajar dulu sebelum sampai gitu. Sebenarnya berat juga kan kita. Ya, sama-sama belajar. Gini lagi, Jis. Udah lama. Udah lama nggak ketemu kayak gini gitu.
Ya Allah. Yang, Makasih ya yang sebelumnya. lainnya, Udah mau bantu. yang lainnya Anda anggap udah ini ya, paham berarti ya. Ya, gimana yang lain? Sarah mau nanya Lulu. Sopi nih, wah Sopi pinter nih, Sopi juga nih bisa. Sebenarnya banyak orang-orang yang sebenarnya apa ya, ngerasain juga sih. Ada dalam sini, ada Sophie, ada harus hadir nih, harus. Tadi udah keluar. Habis Haris. selesai. Tadi ada 10, hampir mau 15 orang lah yang masuk, nggak apa-apa. Yang penting kalau ntar ditanya, nggak kelibetan. Tahu dikit-dikit, Cis. Kalau bisa, Cis. Ini udah surat. Itu al-auladu zinatun wa fitnatun. Yang artinya orang anak itu merupakan perhiasan dan juga cobaan. Jadi anak itu menjadi perhiasan juga, menjadi cobaan juga. Al-auladu zinatun wa fitnatun. Nah, ini ada dua penjelasannya nih. Yang pertama, al-auladu zinatun. Nah, apa dalilnya? Dalilnya ada pada surat Al-Kahfi ayat 46. Di 46. Yang artinya al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Wal baqiyatu as-salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyat ini sebenarnya artinya sisa. Dari kalimat ini itu wal baqiyatus shalihat. Ada yang ternyata ada amal kebajikan yang terus-menerus itu yang lebih baik di sisi Allah itu. Jadi maksudnya harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan di kehidupan dunia. Tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu amal kebaikan yang terus-menerus dilakukan. Seperti sholat, apalagi seperti sholat, terus juga zikir. Nah, ini penjelasannya nih. Al-iqbalu alaihi tafarruqul lil ibadi wal lil ibadatihi. Jadi sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada yang lebih baik dari harta dan anak ini. Oke lah, harta dan anak merupakan perhiasan di dunia. Ada yang lebih baik gitu, yaitu amal baik yang kita lakukan secara terus-menerus. Itu sholat dan ibadah yang kewajiban-kewajiban yang sering kita lakukan lah. Itu penjelasan di ayat yang pertama ini. Nah, sedangkan yang kedua, qala ta'ala zina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Nah, sedangkan ayat yang kedua ini itu menjelaskan bahwa menjadikan segala sesuatu terlihat indah. Jadi segala sesuatu yang terlihat oleh manusia, zuinal linnasi hubbus syahawati, terlihat indah seperti minan nisa'i wal banin, seperti perempuan dan anak-anak. Ini potongan kepenggalan ayat dari surat Al-Imran ayat 14 yang mengatakan bahwa padahal di hadapan Allah itu biasa aja, tapi segala sesuatu yang dilihat manusia itu terlihat indah. Zuinal linnasi hubbus syahawati, terlihat indah seperti perempuan dan anak-anak. Paham kan ya, Hafrin ya? Desi? Ya, Ustaz. Yang kedua, al-auladu fitnatun. Nah, anak-anak itu merupakan cobaan juga. Apa dalilnya? Nah, ini dalilnya nih. Surat At-Taghabun yang mengatakan Allah Ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu,
anak-anakmu itu merupakan cobaan, fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Nah, sedangkan di sisi Allah itu pahala yang paling besar. Maksudnya apa? Penjelasannya di bawahnya. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal minbari yaktubu. Nah, contohnya nih, penjelasannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbahnya di atas mimbar, iz aqbalul Hasan wal Husain yamshiyani wa yata'atharon. Dia menghampiri Hasan Husain yang sedang berjalan dan ia tergelincir, terjatuh. Yata'atharon. Dia tergelincir. Nah, alaihima qamisani ahmarani. Nah, mereka berdua membawa kemeja merah. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamalahuma. Dan ketika itu Rasulullah SAW turun dari mimbarnya. Fahamalahuma. Dan membawa mereka berdua. Tsumma qala sadaqallahu. Nah, selesai. Nah, seperti ayat yang disampaikan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu merupakan cobaan. Dalam kondisi Rasulullah sedang melakukan khutbah untuk kewajiban apa ya, yang hukumnya wajib gitu kan, sedang melakukan khutbah, tiba-tiba melihat Hasan dan Husain ini berjalan dan terjatuh. Rasulullah langsung menghentikan khutbahnya untuk menghampiri mereka berdua. Ra'aitu hadaini. Rasulullah melihat, ra'aitu maksudnya kepada Rasulullah. Ra'aitu hadaini. Saya melihat mereka berdua yamshiyani, berjalan dan tergelincir. Falam asbir. Dan ia tidak sabar di sini maksudnya segera gitu. Segera langsung turun dari mimbarnya, hatta nazaltu wa hamaltuhuma, dan ia turun dan membawa mereka berdua, si Hasan dan Husain ini. Rawahu Abu Daud. Nah, ini penjelasan dari hadis yang disampaikan dari hadisnya Abu Buraidah bin Hasib. Nah, penjelasan hadisnya itu ada di bawah. Akhrajahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Tirmizi min hadis Buraidah bin Hasib. Wa qala Tirmizi hasanul gharib wa huwa fil Musnad Ahmad. Nah, ini hadisnya nih. Untuk kurang jelasnya bisa dibuka nih. Ada sih arti secara bahasa Indonesianya tentang khutbah Rasulullah, khutbah Rasulullah menghentikan khutbahnya. Rasulullah menghentikan khutbahnya, mengakhiri Hasan. Itu ada artinya, ada penjelasannya yang bahasa Indonesia. Sehingga ini kan contohnya, makanya contohnya nanti jadi. Ini juga sesuatu yang wajib itu Rasulullah sempat menghentikannya, menghentikan khutbahnya. Padahal khutbah itu kan hal yang wajib yang harusnya dituntaskan terlebih dahulu dong gitu kan. Tapi beliau menghentikan khutbahnya untuk karena melihat si Hasan Husain ini, melihat mereka terjatuh, akhirnya langsung menghampirinya dan membawanya. Paham guys? Atau yang lainnya? Saya lanjut nih. Yang ketiga, qad yushghilul abna'ul walidaini an ta'atillah. Nah, qad yushghilu. Kenapa qad yushghilu? Mungkin kalau syagholal abna itu karena qad yushghilu itu artinya kadang-kadang. Jadi qad yushghilu abna'ul walidaini an ta'atillah. Kadang-kadang seorang anak itu menyibukkan orang tuanya, orang tua an ta'atillah, terkait ketaatan pada Allah. Nah, seperti apa dalilnya? Nah, seperti surat
Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah kalian lalai akan harta dan anak-anak kalian. Jadi jangan sampai kita lalai akan harta dan anak-anak kita, sampai kita lalai untuk zikir pada Allah, an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang mengerjakan hal demikian, faulaika humul khasirun, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Dan ayat yang kedua, wa auladukum aduwwal lakum, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu itu kadang ada yang menjadi musuh bagi kita. Kenapa dikatakan demikian? Nah, penjelasannya di halaman setelahnya, halaman 10. Yang mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, al-auladu mujabbanatu mubakhalatu. Tadi disampaikan apa artinya mujabbanah? Mujabbanah itu artinya pengecut. Sedangkan mubakhalatu itu artinya bakhil, pelit. Apa maksudnya? Maksud dari bawahnya nih, penjelasannya. Mujabbanatu itu maksudnya yakhafu minal jihadi khasyatal mauti. Membuat kita takut untuk melakukan jihad. Takut akan kematian, yang membuat kita ini takut untuk melakukan jihad, hal-hal baik. Sedangkan mubakhalatu itu yamtani'u anis shadaqati min ajli infaqi ala atfali. Yang artinya yamtani'u, menahan atau menolak untuk memberi sedekah dengan alasan untuk menghidupi anak-anak. Jadi terkadang dari ayat yang tadi disampaikan, ayat yang kedua, terkadang di antara istri-istri kita atau anak-anak kita tuh ada yang menjadi musuh juga. Maksudnya kadang sebagai orang tua gitu kan, kadang sebagai orang tua kita luluh gitu kan, anaknya kita punya anak gitu kan, kita ingin melakukan sedekah karena alasan punya anak. Ini dia dijadikan anak menjadi alasan untuk tidak melakukan sedekah. Saya nggak usah sedekah, saya masih ada banyak anak-anak saya yang harus dinafkahi. Jadi menjadi nafkah ini anak jadi yang menahan untuk melakukan hal-hal baik, yang menahan untuk taat kepada Allah. Jadi al-auladu mujabbanatu mubakhalatu. Yang pertama, mujabbanatu itu membuat takut untuk melakukan jihad. Kan di zaman Rasulullah itu kan ketika ingin melakukan jihad, pokoknya ini maksudnya ini ketika zaman Rasulullah. Intinya itu membuat takut untuk melakukan jihad. Nah, kalau yang kedua ini jadi menahan karena alasannya untuk menafkahi anak-anak, untuk menghidupi anak-anak. Seperti yang dijelaskan akhrajahu Ahmad fil Musannad wa Ibnu Majah min hadisi Ya'la Ibnu Marrah Al-Amiri radhiyallahu anhu bilafzi innal walada mubakhalatun mujabbanatun. Sesungguhnya orang anak itu dapat membuat kita menjadi pelit dan pengecut. Unzur, kita bisa lihat sama matahriji pada penjelasannya. Tangkidihi fil musannad, daripada evaluasi yang tadi disampaikan ini, wa qauluhu innal walada mubakhalatun mujabbanatun. Sesungguhnya seorang anak itu membuat kadang-kadang membuat kita menjadi pelit dan pengecut.
ay muzannatul bukhli wal jubni, membuat pelit dan menjadikan kita pelit dan pengecut, takut. Yakni, nah ini penjelasan dari, nah ini nih tentang tanya nih, ini penjelasannya. Yakni annahu yahmilul insana al bukhli, membawa seseorang itu untuk pelit, wal jubni, dan takut, pengecut, yada'uhu ilaihima, akan keduanya. Faya bakhalul mali, pelit dalam hartanya, waya trukul jihada, dan meninggalkan jihad, khosyatal mauti li ajlil waladi, dengan alasan anaknya. Gitu. Paham maksudnya nih? Jan, gimana Jan? Desi, Iya. Ini lagi ngerengin yang tadi. Desi Gimana nih gimana Desi? teman-teman? Desi, Baik, gimana Des? aman. Ada yang mau sampaikan nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Udah cukup jelas. Jadi sebenarnya kita memahaminya secara umum aja. Karena dosen juga pasti Tadi nanya secara ketinggalan umum. sepenggal doang sih. Apa? Ketinggalan sepenggal. Yang mana? Yang bagian 2. Yang abis surah apa tuh yang inama tuh bawahnya tuh yang bainahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal minbari, Apa? Alal? alal minbari yahtubu. Iz aqbalul hasana wal husaini Wal Husaini yamshiyani wa yata'assarani yamshiyani wa yata'atharani alaihima. Terus komisoni apa? Komisoni ahmaroni. Panazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah. fahamalahuma Ya. summa qala sadaqallah. Tutupin dong. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ra'aitu hadzainil gulamaini yamshiyani wa yata'assarani falam asbir. Ya. Hatta nazaltu wa hamaltuhuma. Udah. Wahu Abu Dawud. Abu Dawud. Masya Allah. Makasih Aziz. Yang lainnya udah.